Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat di manapun juga berada, kembali Pak SBY dengan Partai Demokratnya memperlihatkan model politik yang baper, sahabat ya. Kita tahu hari ini sudah heboh di media sosial, termasuk di media-media mainstream. Itu sudah membahas terkait soal somasi Partai Demokrat kepada beberapa YouTuber, ada 3. Salah satunya itu adalah Agri Panani yang merupakan ketua YouTuber Nusantara. Luar biasa. Baru beberapa menit yang lalu Bang Agri Panani sudah bicara di kanal YouTube-nya. Dan ada hal yang luar biasa diperlihatkan oleh beliau, semangatnya berjuang untuk menangkis seluruh hoaks, disinformasi yang selama ini beredar di media sosial. Dan di sini beliau memperlihatkan sesuatu yang istimewa menurut saya, karena dia kemudian tidak takut, tidak gentar, sahabat. Malah kalau saya melihat banyak sekali netizen yang mendukung Bang Agri Panani pada saat somasi ini keluar. Ya, katanya juga belum sampai ke tangannya. Somasi itu dilayangkan ke salah satu YouTuber Unpacking Indonesia ya, Bang Sulpalindang. Tetapi di lampirannya katanya sudah ada namanya juga, Bang Agri Panani. Ini baru 1 jam, 2 jam ya, berapa 1 jam. Ini sudah ada 45.000 penontonnya, dan yang komentar ini 1195. Luar biasa. Sebelum kita masuk membahas lebih dalam bagaimana perlawanan Bang Agri Panani, coba kita simak seperti apa videonya. Yang disomasi tadi yang dilakukan oleh Demokrat terhadap Rubius, ya. Dan itu pula nanti yang akan dilakukan terhadap Agri Panani dan yang lainnya. Ya, kalau teman-teman politisi pada hari ini masih teriak-teriak tentang demokrasi, Bang, apa-apa dikit kan matinya demokrasi, apa-apa dikit kan pembungkaman, apa-apa dikit kan era kebebasan, sampai kelewat-lewat. Padahal pada saat mereka menyatakan itu, saya juga bilang demokrasi bukan yang seperti ini. Nah, hari ini demokrasi itu bikin milik kita ternyata. Demokrasi hanya milik mereka. Hanya mereka yang berhak mengadu domba, memfitnah, dan yang lainnya. Kita nggak ada hak sepertinya. Kalau benar ya, kalau benar seperti itu tadi ya. Akhirnya ya sementara saya sekarang bisa berasumsi seperti itu. Ya artinya ya memang kita nggak boleh ngomong. Biarkan orang lain ngomong. Kita nggak boleh menganalisa. Kita nggak boleh menganalisa. Mereka boleh bilang nggak kayak yang satu tuh, nggak memperlihatkan ijazahnya. Nah, ada yang lebih parah lagi, Bang. Kita nggak boleh membela pemimpin kita yang kita anggap dan kita mendukung beliau. Hanya boleh mereka yang melindungi, hanya boleh mereka yang membela. Kita nggak boleh membela, Bang. Jadi 10 tahun Pak Jokowi dihujat habis-habisan. Saya bicara general ya, saya bicara umum ya. Nah, itu kalian itu jangan memaki-maki Pak Jokowi. Kalian jangan memfitnah, jangan menghina. Nah, tapi kan faktanya kan, ya, namanya juga analisa, namanya segala pembicaraan itu selalu berkembang ketika kemudian itu menjadi diskusi. Ya, apa yang selama ini sudah dilakukan oleh Pak Jokowi dan kita melakukan counter attack, ya dianggapnya kan, ya, udah begitu pasti akan kecampur dengan analisa, kecampur dengan kritis, kecampur dengan dan yang lain-lain. Nah, ketika itu terjadi, sekarang hari ini kalau memang benar itu nanti ada somasi, ya memang demokrasi hanya milik mereka. Mereka yang boleh bebas ngomong, mereka yang boleh bebas menghina, mereka itu umum ya, general ya.
mencaci maki, menghina, memfitnah. Ya. Kita nggak boleh. Kalian jangan. Ya. Hanya gua yang boleh menghina Jokowi. Hanya gua yang boleh mencaci Jokowi. Kita nggak boleh, Bang. Kan bisa diterjemahkan seperti ini, toh? Ya, ya, ya. Gila. Kalau nggak berhenti dulu di rest area, gua baca dulu deh. Enggak, Bang, seriusan. Gua belum baca, seriusan. Ya, ya. Ada beberapa dari teman-teman YouTuber Nusantara capri ke saya ngirimin hal yang itu, daripada saya minta cerita abang aja gitu ya. Ya. Kalau memang benar terjadi seperti itu. Ya. Ya, inilah Indonesia. Nah, oke ya, kalau memang benar itu kemudian elit-elit Demokrat, apalagi Partai Demokrat, rakyat Indonesia harus diam. Ya. Dan hanya politisi dan partai yang boleh ngomong. Ya, ya. Kalian rakyat harus diam. Ketika kalian ngomong, siap-siap kalian disomasi. Nah, oh iya loh, logikanya begitu dong. Saya kira itu cuplikan videonya sahabat ya. Untuk lebih lengkapnya silahkan kunjungi channel Bang Agri Panani. Ada yang menarik ya, seorang politisi baper. Itu kesimpulan saya melihat fenomena somasi ini. Padahal seharusnya Partai Demokrat introspeksi diri ke dalam. Tidak bisa dihindari bahwa memang banyak kader Demokrat yang ikut berkomentar terkait soal kasus ijazah palsu ini. Salah satunya misalnya kalau kita mau jujur-jujuran, itu Benny Kaharman yang memulai di DPR. Apapun yang dia sampaikan, hari ini klarifikasinya para jubir Partai Demokrat terkait soal pernyataan daripada Benny Kaharman yang menurutnya di luar konteks ijazah Pak Jokowi. Saya kira orang juga bisa memberikan analisis terhadap pernyataan itu, bahwa memang diarahkan ke ijazah Pak Jokowi. Apalagi kita tahu bahwa Pak Syarif Hasan juga sempat mengeluarkan satu pernyataan yang melegitimasi apa yang disampaikan Benny Kaharman, dan bahkan di sana dia menyampaikan satu pernyataan yang membuat juga saya kaget, menuding Pak Jokowi tahu ketika Partai Demokrat katanya dibegal. Lalu muncul Benny Kaharman, siapa? Denny Indrayana ya, yang menganggap dirinya dikriminalisasi dan juga ikut membantu perjuangan Roy Panci. Jadi hal-hal ini semua saya kira memang sangat wajar kalau netizen, YouTuber yang ada hari ini memberikan analisanya sendiri. Dan itu tidak salah dalam konteks demokrasi, bahwa jangan-jangan memang Partai Biru dibelakannya karena terlalu banyak kader dari Partai Biru ini yang bertebaran ikut mengglorifikasi kasus ijazah Pak Jokowi. Oleh karena itu menjadi sangat wajar kalau kemudian Bang Agri Panani justru tidak redup dengan adanya informasi bahwa dia disomasi sahabat. Bahkan di kanal YouTube-nya, di bawah kolom komentar di video yang dia baru up, itu lebih 1000 dan hanya baru kurang lebih 1 jam dia up. Dan komentarnya itu luar biasa, karena kemudian memberikan dukungan terhadap Bang Agri Panani. Bahkan ada seruan yang secara berulang dari beberapa netizen yang mengharapkan tahun 2029 Partai Demokrat ditenggelamkan. Waduh, bahaya ini. Nah, ini salah satu misalnya saya bacakan ya. Ada satu @lanangoke 6035, ini luar biasa. Abaikan somasi Demokrat, partai besar cara berpikirnya kerdil. 2029 tenggelamkan. Bahaya ini dengan pernyataan seperti ini. Kemudian Ahmad Suharno 7653 sangat setuju sekali. Ada Topas Totok 7062 setuju Demokrat dan PDIP tahun 2029 kita abaikan. Mampus. Santai aja Bang Agri, karena kan melawan orang-orang yang bikin hoax.
Ini hampir ini dibuang ini di sini. Luar biasa dukungan netizen dan bahkan akan menjungkilkan Partai Demokrat, sahabat. Ini ada lagi Abdul Aziz G9 D7P. Sebaiknya kasus korupsi Hambalan diulas lagi. Jangan sampai oknum-oknum yang menikmati hasil korupsi berkeliaran di luar. Kasihan orang-orang yang sudah menjalani hukuman seperti Bapak Andi Malarangeng, Anas Urbaningrum, Nia Sarudin, dan Angelina Sondak yang telah menjalani hukuman. Ini. Jadi justru kemudian menjadi blunder apa yang dilakukan oleh Partai Demokrat kan. Karena di era demokrasi, dunia digital seperti ini tidak bisa dibendung. Hal yang seharusnya dilakukan oleh Pak SBY adalah memberikan nasihat terhadap kader-kadernya, termasuk saya kira secara moral. Ya, dia bisa membuat press konferensi untuk menjelaskan ke publik bahwa dia tidak terlibat dan meminta kadernya untuk berhenti nyinyir soal ijazah. Kalau perlu tegur juga Roy Suryo, karena biar bagaimanapun juga beliau adalah orang yang pernah di Partai Demokrat dan termasuk salah satu orang dekat di Pak SBY ya, dalam tanda petik. Sebab dia sempat dijadikan sebagai menteri, sahabat. Kedua, dalam satu perbincangan, Roy Suryo memang pernah kecoplos membahas soal pertemuannya dengan Pak SBY dan mendiskusikan soal ijazah Pak Jokowi. Cuma waktu itu dia tahan informasinya. Ketika dicecar, apa yang Anda bahas dengan Pak? Bagaimana tanggapannya Pak SBY? Bilang itu nanti episode lain. Tapi saya sudah serahkan buku Jokowi _ white paper ke Pak SBY. Nah, fakta-fakta ini yang kemudian orang menganalisa. Oh, jangan-jangan ada keterlibatan. Makanya tidak perlu sebenarnya melakukan somasi, apalagi kalau mengambil langkah hukum. Nah, saya ingatkan saja bahwa berat itu kalau netizennya dilawan, apalagi netizen Indonesia ya. Saya kira demikian, sahabat ya. Mudah-mudahan Partai Demokrat bisa menahan diri. Karena kalau misalnya agendanya dalam rangka untuk mendongkrak AHY dengan cara seperti ini justru akan semakin membuat AHY tenggelam nanti di 2029. Karena luar biasa kalau netizen yang bergerak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.